Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dan di tahun baru Hijriah. Alhamdulillah menunjukkan bahwa kita masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati iman dan Islam, dan masih diberi kesempatan kita untuk sama-sama mempelajari ilmu agama, khususnya pada kesempatan ini. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, salam dan selawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fiqhul mal, fikih tentang harta, bagaimana dalam pandangan Islam atau dalam pandangan syariat Islam, khususnya dalam perspektif fikih. Fiqhul mal ini masuk dalam kategori fiqhul muamalat. Fikih muamalat atau interaksi sosial. Ya, di antara interaksi sosial kita berkaitan dengan harta benda. Pada zaman sekarang ini mungkin banyak sekali interaksi tentang harta atau yang berkaitan dengan harta. Jual beli, cara jual beli itu sendiri dan lain-lain sebagainya. Berbeda dengan mungkin zaman-zaman dahulu. Ya, kalau sekarang itu melalui online, digital dan lain sebagainya, itu sudah hal yang biasa, tetapi perlu kita kaji ya, transaksi ini apakah ya sesuai dengan syariat atau tidak. Maka perlu kita mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar dari fikihul mal itu ya. Bagaimana pandangan Islam tentang harta itu terlebih dahulu. Yang pertama, harta harus kita tahu definisinya, karena yang akan kita bicarakan ini adalah berkaitan dengan harta ya. Salah satu dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antara rezeki yang begitu banyak yang kita terima, itu berupa harta. Maka para ulama menjelaskan, atau di dalam Al-Quran, harta ini disebut dengan malun, harta. Kalau harta-harta berarti kita punya banyak harta, itu berarti disebut dengan amwal. Nah, ternyata kata mal ini diambil dari kata mala yamilu mailan. Artinya kecenderungan, cenderung. Mala yamilu mailan. Kita ada kecenderungan, berarti memang harta itu dimaknakan dari segi bahasanya saja menunjukkan bahwa manusia itu cenderung kepadanya ya, itu secara bahasa. Maka kalau seseorang itu disebut cenderung, berarti dia lebih memilih ke arah yang dia tengok, yang dia lihat itu. Maka para ulama menjelaskan secara terminologisnya, harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia ya, dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat ya.
Ini dalam bentuk manfaat ini banyak sekali yang akan kita bahas, terutama yang kontemporer. Kalau yang bentuk materi itu mungkin bentuk harta benda yang dalam proses jual belinya mungkin bisa kita lihat. Tapi dalam bentuk manfaat ini yang mungkin banyak dikaji dalam bentuk atau dalam zaman-zaman kita sekarang ini. Manfaat, kita nggak lihat barangnya, tapi ada manfaatnya buat kita. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, karena ini memang pembahasan muamalat khususnya tentang harta ini banyak sekali yang akan kita bahas. Tapi kita perlu dulu basic daripada harta benda yang akan kita kaji selanjutnya. Maka bahkan apa yang kita miliki itu, ya, kemudian yang kita simpan itu menjadi harta yang kita dapatkan dari pekerjaan kita, kemudian kita simpan, kemudian kita manfaatkan, kemudian kita ada transaksi jual beli dengan itu, itulah yang disebut dengan harta. Share screen-nya belum mungkin ya? Stop share. Share screen-nya coba. Udah share. Udah. Mana tuh? Ini ya klik. Dari sini PowerPoint-nya masuk ke itu enggak? Ke Zoom enggak? Udah share screen udah masuk. Ini kan udah ada gambar ini. Dia jalan itu sih. Kalau ini mantap nih. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang itu lebih cenderung kepada harta, maka disebut dengan malayamil, ya, itu secara bahasa yang tadi. Kemudian apa yang kita miliki, ya, kemudian itu menyenangkan dan bisa kita manfaatkan, kemudian kita bisa transaksi dengan itu yang disebut dengan mal. Itu hak kepemilikan yang berbentuk harta yang kita miliki. Kemudian dalam pandangan Islam secara global berkaitan dengan harta kepemilikan. Ya, harta kepemilikan ini di mana para ulama sepakat bahwa harta kepemilikan yang mutlak itu hanya milik Allah. Jadi ini landasan dasar yang perlu ada dalam pandangan hidup kita, dalam pikiran kita itu, bahwa harta kepemilikan secara mutlak itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat 6. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara. Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, dan di antara langit dan bumi, dan apa yang ada di bawah tanah. Nah, ketika kita punya pandangan seperti ini, pandangan dasar tentang hak kepemilikan yang mutlak, seluruh apa yang kita miliki di atas dunia ini apa saja, berarti itu adalah milik Allah. Itu pandangan dasar dari fikih mal, ya, dari pemahaman fikih tentang harta. Yang kedua, status harta kepemilikan atau yang dimiliki oleh manusia itu apa kalau begitu? Kalau hak mutlaknya itu kepemilikan adalah milik Allah, maka status harta kepemilikan manusia itu berupa, yang pertama adalah hiasan, zinatul hayati dunia. Yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa status harta yang dimiliki oleh manusia itu hanya berupa perhiasan dunia. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya.
Jadi ini yang dibahas oleh para ulama fikih termasuk bahwa Zuhaili tentang status harta kepemilikan untuk manusia. Ya, jadi dalam surat Al-Kahfi ayat 46 ini menjelaskan tentang bahwa harta itu hanyalah zina, perhiasan. Kalau namanya perhiasan itu ya di luar bukan di dalam, yang diperlihatkan itu namanya perhiasan. Maka kalau mau kita ambil filosofinya, bahwasan harta itu harus di tangan, kata Imam Al. Harta di tangan kita, tapi bukan di dalam hati. Perhiasan itu yang bisa tampak, bukan dimasukkan ke dalam hati. Enggak ada orang pakai perhiasan di dalam hati untuk hati, enggak. Tapi perhiasan itu bisa ditampakkan oleh orang, bisa dilihat oleh orang, maka itulah perhiasan. Kemudian yang kedua, bahwa harta benda atau harta yang tadi menjadi hak mutlak Allah itu, ya, yang perlu kita pahami pertama, bahwa harta mutlak milik Allah itu diberikan kepada kita hanya berupa perhiasan saja. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa harta yang kita miliki itu adalah berupa titipan. Itu yang disebut dengan wadi'ah. Nanti ada dalam fikih muamalah itu bahwa kita menyimpan uang atau kita bermuamalah dengan cara akad wadi'ah. Wadi'ah itu nitip. Ketika kita, makanya kalau dalam bank muamalat Islam itu ada titipan wadi'ah. Kita menitip uang kita dan dikembalikan seperti semula, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, hanya bayar administrasi, tidak ada bunga di situ. Itu yang disebut dengan titipan atau wadi'ah. Harta kita pun, ya, harta kita pun ini hanya titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita tidak perlu terlalu ngoyo lah dengan harta yang kita miliki. Kalau kita paham tadi hak kepemilikannya adalah Allah, hanya dititipkan. Kalau namanya titip itu sementara, ya, titip sementara, dan itu nanti akan dikembalikan kepada yang punya. Maka Imam Hasan Al Basri menjelaskan bahwa harta itu adalah sesuatu, kata Imam Basri, saya merasa tenang karena rezeki yang saya dapatkan itu sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga saya merasa tenang. Dan saya sibuk dengan amal perbuatan saya sendiri, amal ibadah, karena saya tahu orang lain enggak akan melakukan amal ibadah untuk saya. Jadi kita tenang saja, apalagi yang berkaitan dengan konsep harta hanya sebagian kecil dari rezeki yang Allah berikan untuk kita. Maka titipan ini ketika Allah mengambilnya, Allah menyuruh kita untuk mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali ke awal tadi, hak mutlak pertama itu adalah milik Allah, sesungguhnya itu datangnya dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya pula dikembalikan, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pandangan tentang harta, ya, atau status harta yang harus kita ketahui dan dalam pandangan seorang muslim itu adalah fitrah, ya, yang lahir bersama manusia. Dia lahir itu hubud dunia dan hubul malnya itu ada cinta hartanya itu. Ya. Alhaakumut takatsur, berlomba-lomba dalam atau untuk mendapatkan harta benda, saling memperbanyak harta benda. Itu karena fitrah dari lahirnya manusia itu memang cinta kepada harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantara. Manusia itu dihiasi dengan perhiasan. Dengan apa? Cinta kepada anak-anak. Hubbus syahwati minan nisa, cinta kepada perempuan, kepada anak-anak, kepada harta seperti emas, perak, dan tunggangan, mobil. Itu memang itu memang fitrah yang lahir, ya, dari manusia itu sendiri, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ketika fitrah muncul di kita, Al-Quran itu datang untuk mengingatkan. Karena Islam ini juga fitrah yang mengingatkan kepada kita tentang bagaimana arah tujuan dari fitrah atau harta yang dititipkan oleh Allah untuk kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fitrah kecintaan manusia terhadap harta ini dalam surat Al-Fajr. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Bahkan kita cinta kepada harta itu luar biasa. Wa innahu lihubbi khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dia benar-benar cinta. Maksudnya di sini adalah kepada harta. Jadi sebenarnya untuk mencari harta itu tidak perlu, karena itu memang keinginan manusia dan kecenderungannya tadi. Ya. Nggak perlu disemangati pun, ya dia tetap akan mencari, karena memang mailnya itu, miringnya itu ke harta, cenderungnya itu ke harta. Maka agama itu Rasulullah SAW mengajarkan untuk senantiasa kembali kepada agama, karena terlalu orang cenderung ke sana. Islam ini mengajarkan supaya kembali lagi agar tidak terlalu miring gitu. Kalau miring itu nggak bisa gini lagi, susah nanti sampai mati udah gini terus, nggak ada yang meluruskan pandangannya ke depan. Karena apa? Karena bentuk harta itu memalingkan dan memiringkan serta mencenderungkan kita kepadanya. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa al-malu fitnatun wa ikhtibar, bahwa harta ini adalah fitnah dan dia itu berupa ujian. Wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Hendaklah ketahuilah sesungguhnya harta-harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Fitnah itu di sini maknanya adalah ujian. Miskin diuji oleh Allah, harta kekayaan pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling lama dihisab di akhirat itu adalah orang yang paling banyak hartanya. Orang yang paling banyak hartanya, walaupun dia sedekahkan, tapi paling lama juga ditanya. Ya, bayangkan kalau bajunya itu 100, ditanya satu-satu, bajunya pernah dia gunakan untuk sholat enggak? Itu pertanyaannya. Dia pernah gunakan untuk ibadah enggak? Atau pernah melakukan untuk maksiat bajunya? Itu masih bajunya, 100 bajunya, belum sendalnya, belum sepatunya, belum mobilnya dan lain-lain sebagainya. Makanya paling lama dalam hadis Rasulullah SAW. Dan pertanyaan untuk harta itu ada dua. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Kemana, dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan. Kalau 3 pertanyaan yang pertama berkaitan dengan umur, kemana dipergunakan, jasad itu untuk apa, kemudian ilmunya dipergunakan untuk apa, cuma 1 pertanyaan. Tapi harta ini ditanya dengan 2 pertanyaan, dari mana dan kemana. Maka orang yang mendapatkan paling utama dalam pembahasan fikih ini, itu nanti akan kita bahas maqasid syariah. Maqasid syariah berkaitan dengan mal, tujuan dari syariat Islam tentang harta. Maka pertanyaan tentang harta ini sangat banyak. Maka dalam hadis-hadis memang paling lama dia dihisab. Ya, walaupun nanti juga dia paling cepat masuk surga, dan dari mana saja, dari pintu mana saja yang dia mau, karena kedermawanannya. Orang miskin pun ya ditanya sama Allah, tapi beda karena dia cuma punya 2-3 lembar baju, ya enggak beda dong dengan 100 lembar baju, pasti beda ditanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini kita harus paham bahwa itu adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu bukan hanya berupa penderitaan, tapi juga ternyata berupa kebahagiaan yang kita alami ketika kita mendapatkan nikmat Allah yang begitu banyak, besar. Kemudian kita seharusnya bertanya, ini ujian Allah Subhanahu wa taala apa bukan? Itu kan kita harus bertanya. Kemudian yang kelima, harta sebagai bekal ibadah vertikal dan horizontal. Kita punya harta, kita gunakan, kita belanja untuk ibadah.
untuk fasilitas ibadah. Kita sholat, kita harus menggunakan pakaian yang bagus. Kita beli jubah, beli sarung, beli celana dan lain sebagainya, dan itu fasilitas untuk beribadah dengan Allah. Itu yang saya maksud dengan ibadah vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah kita harus dengan pakaian yang bagus. Ya. Khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Inda kulli masjidin. Kalian itu harus berhias setiap kali pergi ke masjid untuk beribadah. Innallaha yuhibbul jamil, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu suka dengan keindahan. Allah itu karena indah dan suka dengan keindahan. Maka kita manfaatkan harta yang kita miliki, maka untuk Untuk fasilitas ibadah kita. Ya. Kemudian horizontal, bagaimana kita mengeluarkan harta itu di jalan Allah untuk orang-orang sekitar kita. Maka harta ini sebagai bekal untuk kita, ya, untuk diri kita, dan juga bekal ibadah yang kita keluarkan untuk orang lain. Maka Rasulullah menjelaskan bahwa harta yang kita punya itu harta hakiki sebenarnya yang menjadi hak kepemilikan kita itu, ya, itu adalah yang kita makan kemudian keluar dan yang kita pakai sampai rusak. Maka itu harta hakiki yang menjadi milik kita, dan apa yang kita infakkan di jalan Allah itu yang akan kita dapatkan di akhirat kelak. Jadi hak kepemilikannya itu hak kepemilikan selama-lamanya. Hak kepemilikan yang selama-lamanya, bukan hanya di dunia. Kalau status, hak kepemilikan beda dengan hak kepemilikan yang secara terus menerus kita dapatkan. Kalau status itu bisa jadi sementara. Uang kita di bank berapa sekarang? Itu status hak kepemilikan kita. Tetapi itu belum tentu menjadi rezeki kita. Belum tentu juga, ya, akan kita pakai. Karena itu harta yang kita miliki yang hakiki adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita pakai kemudian lusuh dan kita buang, dan harta yang kita makan kemudian keluar. Itu yang yang kita menjadi hak kepemilikan yang sebenarnya untuk kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ibadah horizontal. Ibadah berkaitan dengan harta. Ini penting banget karena salah satu penyesalan kita di hari kiamat, bahkan ketika sakaratul maut dan di alam kubur, itu adalah tidak menginfakkan harta kita di jalan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Hendaklah kalian menginfakkan dari harta yang telah kami berikan, sebagian dari harta yang telah kami berikan, sebelum datang hari di mana tidak ada transaksi jual beli di situ. Dan tidak bermanfaat lagi tentang harta yang kita infakkan, harta yang kita miliki, dan tidak ada syafaat di situ. Nah, penyesalannya di hari akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Hendaklah kalian menginfakkan sebagian dari harta yang telah aku berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Kemudian setelah meninggal, setelah ajalnya datang, baru dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Andai kata engkau menunda sedikit dari ajal yang telah engkau tetapkan, maka aku akan bersedekah. Aku akan menginfakkan hartaku di jalan-Mu ya Allah, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Apa jawaban Allah dalam ayat itu? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sama sekali tidak menunda sedikit pun dari ajal yang telah ditetapkan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kalian lakukan. La yu'akhiru sa'atan, tidak sedikit pun ditunda, tidak sedikit pun dimajukan. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu datang menjemput. Mulaqikum dalam bahasa Arab itu datang menjemput kalian, walau kuntum fi buruzim musayyadat, walaupun kalian itu berada di benteng yang kokoh. Kenapa kematian itu datang menjemput dimanapun kita berada?
Penyesalan ketika sakaratul maut itu adalah harta tidak kita keluarkan untuk di jalan Allah. Kita tidak infakkan. Kita tidak melihat tetangga kita, orang-orang yang memerlukan. Ternyata harta kita itu ada bagian dari yang kita miliki itu milik orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa, dan Rasul menjelaskan, sebagian dari harta kita itu adalah harta anak-anak yatim. Kalau sudah sampai nisab dan haulnya, orang-orang miskin, ya zakat mal dikeluarin. Itu sudah wajib. Tetapi yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah infak dan sedekah. Modelnya infak dan sedekah ini kalau mau silakan, kalau nggak mau nggak apa-apa. Hukumnya itu, hukum fikihnya begitu, nggak wajib. Kalau zakat mal, zakat fitrah itu wajib, itu satu kewajiban. Tetapi justru yang dianjurkan dan menjadi penyesalan kita di akhirat dan di alam kubur ketika sakaratul maut juga, itu berkaitan dengan infak, berkaitan dengan sedekah, bukan dengan zakat mal, zakat fitrah, bukan. Ternyata infak ini memiliki kedudukan yang tinggi, yang sangat luar biasa, dan itu memang dalam hadis Rasulullah berkaitan dengan seorang sahabat Rasul yang bernama Sya'ban. Penyesalannya apa? Sya'ban itu ketika sakaratul maut, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Memberi susu kepada fakir miskin dibagi dua, roti dibagi dua, setengah untuk dirinya, setengah untuk fakir miskin. Itu dia menyesal ketika sakaratul maut. Kenapa tidak semuanya? Karena apa? Karena dia sudah melihat gambaran kenikmatan surga dari infak dan sedekah yang telah dia sediakan. Kenapa tidak yang baru? Karena dia hanya memberi jaket yang sudah lusuh di luar, kemudian diberikan kepada fakir miskin yang sedang kedinginan. Menyesal kenapa tidak yang baru? Karena sudah ditampakkan tentang kenikmatan surga, tentang infak yang sudah dia sedekahkan. Masya Allah. Maka penyesalan itu ketika di akhir, dan itu sudah tidak ada gunanya untuk kita, dan tidak ada gunanya sama sekali ya, harta yang kita miliki ini kalau kita tidak infakkan di jalan Allah. Orang ke kuburan, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ada berapa yang dibawa? Keluarganya, anak-anaknya, hartanya, tapi itu semua sampai di kuburan, nggak masuk ke dalam kubur, hanya mengantar. Semuanya akan pulang. Semuanya akan pulang. Kita sendiri di dalam kubur itu, nggak ada harta kita, nggak ada anak-anak kita, istri kita yang kita banggakan dan lain sebagainya, sudah tidak berguna lagi. Itu maka konsep harta di dalam Islam ini para ulama menjelaskannya banyak sekali. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata selain kita transaksi bisnis berkaitan dengan harta di dunia ini, kita biasa transaksi bisnis dengan manusia. Ya, biasa itu jual beli, ya, jual beli, kemudian transaksi mudharabah, saling menguntungkan, itu kan. Ternyata juga Allah membahas tentang transaksi bisnis kita dengan Allah. Berapa jauh kita memiliki transaksi bisnis kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan dan bisnis yang tidak pernah rugi. Kalau kita jual beli dengan manusia ini banyak ruginya Bapak yang dimuliakan. Banyak kecewanya. Tapi Allah menjelaskan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian itu beriman kepada Allah, yakin dengan Rasulullah SAW, kemudian berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Innallaha ashtaro, bahasanya coba. Innallaha ashtaro minal mu'minina amwalahum wa anfusahum. Sesungguhnya Allah membeli bahasanya. Apakah itu bukan transaksi bisnis? Innallaha ashtaro, sesungguhnya Allah membeli jiwa dan harta orang mukmin itu dengan surga. Itu transaksi bisnis yang besar sekali dengan Allah. Innallaha ashtaro minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya mereka
dibeli oleh Allah dengan surga. Makanya Utsman bin Affan ketika terjadi krisis besar di Madinah itu, hadirin yang dimuliakan Allah, semua orang pada kelaparan. Utsman bin Affan sebagai salah satu orang yang terkaya di Madinah itu membeli gandum sebanyak-banyaknya dari luar Madinah. Dibelinya gandum begitu banyak. Kemudian bisnismen yang ada di Madinah itu datang kepada datang kepada Utsman, menawarkan harga gandum itu supaya dijual lebih tinggi. Ya, kayak sekarang lah. Ya, orang lagi krisis, kemudian beli banyak, ditumpukkan di gudang, itu tidak boleh dalam Islam. Monopoli dalam sistem fikih harta dalam Islam itu tidak boleh. Ya, itu nggak boleh. Seketika orang ketika orang memerlukan benda itu kemudian dikumpulkan sampai nanti harga naik, itu tidak boleh, haram hukumnya. Maka Utsman bin Affan ditawar sama bisnismen Madinah, saya mau beli untuk saya jual lagi. Berapa kamu tawar? Kata Utsman. Sekian. Sudah ada yang lebih dari itu tawarannya. Ada yang datang bisnismen ke Utsman, sama kata Utsman bin Affan, sudah ada tawaran yang lebih besar dari tawaran kalian. Bisnismen Madinah itu datang, hadirin, semuanya ke Utsman bin Affan. Kami sudah sepakat, kami hanya membeli gandum Anda dengan harga sekian. Enggak ada lagi yang bisa membeli dengan harga lebih dari itu. Ada, kata Utsman. Siapa? Allah. Allah menawarkan saya dengan harga 700 kali lipat dibanding tawaran kalian. Lalu Utsman bin Affan membacakan ayat Al-Quran, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji itu menghasilkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu setiap tangkainya 100 tangkai. Maka 700, kata Utsman. Anda mampu membeli dengan 700 kali lipat. Allah mampu. Dan itu sudah ditawarkan kepada aku, kata Utsman bin Affan. Lalu dibagikan seluruh gandum itu kepada masyarakat yang memerlukan. Ini bisnis transaksi dengan Allah yang sangat luar biasa. Bisnis yang tidak pernah rugi, dia akan mendapatkan kemuliaan, bahkan pendapatan yang lebih banyak di dunia dan di akhirat kelak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai harta kita harus kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Konsep harta, karena fikih ini, makna fikih ini adalah pemahaman. Harus kita tahu dulu konsep dasar pemahaman dari harta itu. Untuk apa sih harta itu kita cari? Baru nanti penjelasan-penjelasan berkaitan dengan akad, kemudian penjelasan dengan haram dan halal. Nah, konsep dasarnya dulu harus ada di dalam pikiran kita supaya kita tidak terlalu harta itu kita benar-benar, oh ini milik saya gitu kan. Sudah terlalu itu. Ya, sehingga kita tidak mau melihat orang, tidak mengeluarkan, bahkan ditahan-tahan untuk mengeluarkan zakat pun masih ditahan-tahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, yang selanjutnya kita bahas adalah maqasidut syariah. Maqasid asy-syariah, konsep memelihara harta dalam Islam atau dalam konsep maqasid syariah. Maqasid itu adalah tujuan, syariah itu adalah hukum. Jadi disebut dengan maqasidus syariah adalah tujuan dari harta atau harta yang kita miliki. Ya. Maka para ulama mendefinisikan tujuan dari harta yang kita miliki itu adalah yang untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan individu dan kemaslahatan sosial. Itu tujuan atau maqasidus syariah. Maqasid syariah itu ya, di dalam penjelasan para ulama, tujuan syariat itu ada 5.
Harta itu hanya salah satunya saja. Tujuan syariat atau maqasidus syariah itu tujuan dari hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu yang pertama menjaga agama, hifdzuddin. Menjaga agama. Menjaga agama itu berupa di dalam diri kita jaga itu agama dalam bentuk kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Dan dari luar kalau ada orang yang menghina agama, kita jaga agama kita itu. Jangan sampai ada yang menghina, jangan sampai ada yang itu tujuannya. Dan ini adalah nomor satu. Hifdzuddin itu adalah nomor satu. Baru yang kedua adalah menjaga jiwa, hifdzun nafs. Harus menjaga jiwa kita ini, harus dijaga. Karena tujuan dari Al-Quran atau hukum-hukum itu diturunkan oleh Allah, menjaga jiwa-jiwa. Menjaga supaya kita ini tetap hidup dengan stabil. Kita hidup tidak diperangi, tidak dibunuh. Maka kalau kita lihat evaluasi sekarang, berapa banyak orang Palestina itu yang dibunuh? Berapa banyak orang yang ditembak mati? Jiwanya nggak dijaga oleh umat Islam ini, jiwanya nggak dijaga. Maka pemahaman dari siasah syar'iyyah di antara politik Islam itu memasukkan maqasidus syariah, tujuan dari hukum Islam untuk menjaga 5 ini. Yang ketiga, hifzul akal, menjaga akal. Betapa banyak pemuda-pemuda Islam yang tidak menjaga akalnya, mabuk. Enggak dijaga kesehatan akalnya. Banyak orang yang sinting. Karena apa? Karena memang tidak ada hukum yang menjaga akal. Padahal Islam itu luar biasa. Makanya ini dimasukkan dalam politik Islam. Kekuatan politik itu bisa menjaga di antara 5 ini. Bahkan semuanya bisa dijaga. Hifdzun nasl. Hifdzun nasl itu apa? Menjaga keturunan. Betapa banyak orang yang tidak menjaga keturunan. Dan itu dari kalangan umat Islam yang melakukan perzinahan, yang melakukan hal-hal yang menyeleweng dari agama. Enggak dijaga sehingga keturunannya tidak jelas. Baru yang terakhir itu adalah menjaga harta. Menjaga harta kita itu harus kita tahu dari mana kita dapatkan harta itu. Ini yang sangat luar biasa. Maka urutannya itu sangat luar biasa. Tidak bisa harta itu di awal, agama terakhir, tidak. Tapi harta itu dijaga oleh agama. Harus kita lihat dulu agamanya. Supaya lurus harta kita itu harus dijaga oleh agama. Maka menjaga harta ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk dari mana kita dapatkan harta itu. Betapa banyak orang yang masih melakukan apa? Menafkahi keluarganya dari hal-hal yang haram. Menzalimi orang lain, memakan harta anak yatim, memakan harta orang semena-mena. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu siapa itu orang yang kantongnya kering? Muflis itu enggak ada kantongnya kering. Laman wala dirham, kata sahabat. Dia enggak punya harta dan dia enggak punya dirham, uang. Enggak, kata Rasulullah. Sesungguhnya yang muflis, yang kantongnya kering itu adalah orang yang datang dengan banyak amal perbuatannya di akhirat kelak dan ditimbang pahalanya banyak, tapi ternyata ketika diadili di hadapan Allah, dia telah menzalimi ini, memakan harta anak yatim yang ini, memukul yang ini dan lain-lain sebagainya dilakukan. Semua pahala yang tadi dan sudah divonis masuk ke dalam surga, sudah ditentukan masuk ke dalam surga, ternyata karena dia telah menzalimi orang, memakan harta orang lain dengan semena-mena, pahalanya
Allah bilang, kamu mau dari dia apa? Apa yang kita mau dari akhirat? Oh ya, mangga. Kita azan dulu untuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah. Jadi ketika di akhirat itu harta kita pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu siapa yang kantongnya kering? La mal wala dirham. Dia enggak punya harta, enggak punya uang. Bukan, kata Rasulullah. Orang yang membawa segudang dan bahkan segunung pahala dan ditimbang oleh malaikat, ternyata dia pahalanya banyak banget dan sudah dikatakan masuk ke dalam surga. Tetapi ada yang disebut dengan yaumul adl. Setelah yaumul mahsyar, setelah yaumul mahsyar, kemudian ada yaumul mizan. Yaumul mahsyar itu ketika di padang mahsyar. Yaumul mizan ditimbang amal perbuatan kita. Yaumul jaza itu kita ditentukan, jaza itu kita ditentukan surga atau neraka. Baru ada yaumul adl, itu hari pengadilan, dan Allah sebagai pengadil pada saat itu dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, dia sudah masuk ke dalam surga, pahalanya begitu banyak. Kata Allah, tidak, dia ini orang dulu yang sering menzolimi orang, memakan harta orang lain dengan zolim, tidak adil dan lain sebagainya. Maka Allah bertanya kepada orang yang telah dia zolimi,
Apa yang kamu mau dari dia? Apalagi pada saat itu hadirin yang dimuliakan Allah, sebelah kiri kita itu neraka, sebelah kanan kita itu surga. Mana yang kita mau? Gak ada pilihan lain. Pahala. Mana ada jual beli di situ? Siapa yang mau uang? Gak ada yang mau uang. Antara surga dan neraka. Pahala ya Allah, diambil semua pahala-pahala itu, ternyata masih kurang karena ada yang ngantri di belakangnya. Apa yang kamu mau? Dosa-dosanya pun diberikan kepada yang menzolimi tadi. Yang seharusnya dia masuk surga, ternyata divonis masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena dia menzolimi orang lain, khususnya berkaitan dengan harta, memakan secara batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian itu dengan batil, ya, dengan cara menzolimi dan lain-lain sebagainya. Maka penting hadirin yang dimuliakan Allah supaya kita tidak tergolong orang-orang yang muflis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka fungsi harta dalam ekonomi Islam, ya, fungsinya, ya, yang pertama adalah untuk mendukung kegiatan peribadatan, untuk beribadah kepada Allah dan untuk menunjang kita untuk beribadah kepada Allah. Itu prioritas pertama. Rezeki Allah ini ditentukan oleh Allah untuk kita sejak zaman azal. Bahkan dalam hadis qudsi 50.000 tahun sebelum diciptakan seluruh makhluk ini sudah ditentukan rezeki kita, termasuk harta yang kita miliki. Itu keran yang tidak pernah putus, bahwa rezeki yang telah ditetapkan Allah itu terus mengalir. Hanya saja banyak orang yang memanfaatkan atau salah memanfaatkan rezeki atau harta yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Bagaimana supaya berkah? Ada keran yang harus kita buka yang lain, yaitu keran syukur. Maka ketika dikasih kita harta, yang pertama kali kita lakukan supaya berkah adalah bersyukur. Yang kedua, itu harus kita manfaatkan untuk bertakwa kepada Allah supaya tambah berkahnya. Buka keran takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu akan diberi jalan keluar dari jalan yang tidak dia duga-duga dan akan dikasih rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Artinya harta yang Allah berikan untuk kita itu sudah ditetapkan. Cuma bagaimana kita caranya harta ini menjadi berkah dan berkembang. Maka kita buka keran-keran yang lain, syukur, bertakwa. Beda ketika Allah beri ini harta, ya. Kemudian setelah dikasih harta ini, orang tidur di sini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tidur dia nggak bekerja, itu dikasih rizki sama Allah. Sebelum dia ajalnya tiba, sebelum mati pasti dikasih. Bekerja itu hanya salah satu keran saja supaya kita mendapatkan harta atau mendapatkan rezeki. Salah satu saja. Banyak keran-keran yang lain yang perlu kita buka. Nah, bedanya orang yang beriman itu bisa memanfaatkan rezeki yang Allah berikan tadi. Ketika Allah berikan dari rezeki yang sudah ditetapkan untuknya, yang pertama dilakukan itu bersyukur. Alhamdulillah. La azidannakum. Maka Allah akan memberikan, menambahkan rezeki itu kepadanya. Yang kedua, dengan harta atau rezeki yang diberikan oleh Allah, dimanfaatkan tenaganya untuk bertakwa. Ya. Orang malas, ya gitu, dapat harta, dapat rezeki, dapat uang, kemudian beli nasi padang, setelah itu tidur. Berbeda dengan orang yang beriman. Dapat rezeki ketetapan Allah, dia beli nasi padang, dia bersyukur, kemudian dia beribadah. Berbeda, Pak. Maka kita manfaatkan ketetapan Allah itu berupa rezeki atau harta yang sudah ditetapkan untuk kita itu untuk beribadah kepada Allah. Kedua, untuk memelihara dan meningkatkan keimanan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah, seperti bersedekah dengan harta. Tadi sudah sampaikan, ini fungsinya, fungsi harta kita itu. Kemudian yang ketiga, untuk keberlangsungan hidup, kehidupan kita, untuk keberlangsungan hidup kita dan keluarga. Kemudian yang keempat,
untuk menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita itu harus seimbang hidupnya. Islam ini mengajarkan kita at-tawazun, keseimbangan dalam mencari kehidupan dunia, begitu juga akhirat. Jadi kita harus seimbang, bukan dunia saja, bukan juga akhirat. Dalam mencari harta harus seimbang juga dengan ibadahnya gitu. Tapi Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi kalian itu lebih cenderung karena harta tadi, lebih condong kepada dunia dibanding kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Itu memang sifat manusia. Maka terus digiring, harus ada yang menggiring terus supaya lurus jalannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan kajian ini sebenarnya salah satu cara untuk menggiring supaya kita tidak terus menengok ke harta kita. Digiring kita supaya terus ke jalan yang lurus. Pembahasan fikih selanjutnya itu selain fungsi harta, itu ada 3 pokok penting cara memelihara harta. Kita kalau punya harta itu diajarkan dalam fikih Islam itu untuk memelihara. Nggak boleh karena misalnya kita sedekah, karena kita ingin semua harta kita kemudian kita lepas begitu saja. Tidak. Hak atau status kepemilikan kita itu harus kita pelihara. Bagaimana caranya itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini berkaitan dengan akad nanti yang akan kita bicarakan, berkaitan dengan akad pinjam-minjam dan lain sebagainya. Kalau ada orang minjam harus ada catatannya, pencatatannya. Itu salah satu dari cara memelihara. Kemudian ada persaksian, kemudian ada penyertaan dokumentasi. Ini Al-Quran berbicara, padahal harta kita itu statusnya mutlak itu milik Allah. Tetapi ketika dititipkan oleh Allah untuk kita, maka kita pun harus menjaga titipan itu. Ya, bukan justru kita berfoya-foya, tidak. Ada transaksi dengan orang lain, dengan sesama manusia, transaksi bisnis. Allah menjelaskan itu secara jelas dalam 1 halaman penuh di dalam Al-Quran, dan itu hanya 1 ayat. Dalam surat Al-Baqarah itu di akhir. Dalam 1 halaman penuh itu berkaitan, dan itu dalam 1 ayat. Ini artinya tidak ada boleh putus di situ. Para ulama menjelaskan ketika 1 ayat itu kenapa tidak dibagi beberapa ayat? Karena memang itu tidak boleh putus antara satu dengan yang lain. Harus ada saksi, harus ada catatannya, dan harus ada dokumentasinya. Supaya jelas, dan ini juga untuk menghindari konflik antara kita, antara sesama muslim, itu jelas. Kemudian itu tadi cara memelihara, itu nanti akan kita bahas banyak sekali ya, berkaitan dengan akad itu bagaimana. Akad itu nanti akan kita bahas furuknya, cabangnya. Nah, kemudian di dalam Islam ya, tadi itu berkaitan dengan pemeliharaan. Kemudian dalam pembahasan fikih Islam ada yang disebut dengan akad. Semua transaksi muamalat khususnya berkaitan dengan harta di dalam Islam itu ada namanya akad. Ya, enggak bisa kita, bahkan Imam Syafi'i itu akadnya itu harus ngomong. Kalau kita beli barang di supermarket, ya, kemudian Imam Syafi'i itu saya beli air ini 1, berapa harganya? 2.500. Saya terima. Ini barangnya, ini uangnya 2.500. Sah? Sah. Tapi gurunya Imam Malik tidak perlu begitu. Imam Hanafi juga nggak begitu. Ambil, itu sudah tanda ridho, sudah ridho, antara ridho, ambil 2.500, ambil. Akad penting di dalam Islam itu. Sebab kalau tidak ada akad, maka batal semua cara jual beli atau muamalat di dalam Islam. Maka akad di dalam Islam itu ada banyak sebenarnya, tapi di sini saya jelaskan ada halal, ada haram, dan ada mubah. Nanti kita jelaskan akad yang halal itu mana saja, akad yang haram itu mana saja, akad mubah itu apa saja. Maka dalam kaidah usul fiqh ya,
kaidah usul fiqh menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalat ibahah itu adalah boleh illa ma dalla dalilu ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Akad dalam muamalat itu adalah boleh hukumnya kecuali ada dalil yang mengharamkan. Maka datang dalil wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Gitu. Jadi jelas jual beli ada riba. Dalam proses jual beli ya, antara halal dan haram itu hampir beda tipis. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Karena itu kalau kita lihat zaman sekarang ini perlu teliti banget bagaimana kita mengatakan bahwa ini transaksi bisnisnya jelas. Sistem online. Itu enggak kita tahu barangnya. Hanya dikasih foto-foto. Ya. Pas datang barangnya ternyata enggak sesuai dengan fotonya. Ya kan? Kecewa. Ini dijelaskan. Bagaimana hukumnya? Ya, maka nanti kita jelaskan. Maka di antara akad yang halal dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di sini. Di antaranya ada murabahah. Ya. Kalau kita murabahah itu penjelasannya, kalau penjelasan singkatnya begini. Kalau punya rumah, kita pingin rumahnya Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Kemudian kita nggak punya uang. Lalu ada seorang yang memang dia bisnis. Kita bilang saya pingin rumah ini. Penjelasan ringkasnya begitu kira-kira. Saya pingin rumah. Oke, kata yang punya uang. Saya beli rumahnya dulu. Dibeli 500 juta. Kemudian dia bilang saya jual ke kamu 700 juta. Bayar dengan cicilan mau berapa tahun. Tidak ada di situ tambahan. Tidak ada pengurangan. Tidak ada denda. Dan tidak ada penalti. Itu akadnya jelas. Dia terlambat bayar, tidak ada tambahan dari situ. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan kalau ada tambahan dalam akad, karena itu sudah jatuhnya kalau dia telat bayar, misalnya 15 tahun sampai 16 tahun, kemudian ada denda di situ 1 tahunnya, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan itu adalah riba. Karena sudah jatuh temponya biasanya ada dendanya. Itu murabahah. Karena kita nggak punya duit, orang beli dulu nggak apa-apa karena dia bisnis. Harga rumahnya kita tahu 500 juta, tapi dijual ke kita 700 juta. Boleh juga kita jual lagi menjadi 800 juta, nggak jadi masalah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, itu kita hati-hati ya, hati-hati dalam akad ya. Ada istilah akad musyarakah. Ya. Ada akad musyarakah. Musyarakah di sini kita bersyarikat, berapa orang bersyarikat pemodal. Kemudian kita keluarkan uang. Kita sepakati bersama bahwa ini perusahaan kita bersama. Kita mendapatkan hasil, siapa ini jadi pengelolanya? Atau kita sama-sama melakukannya. Pembagiannya sesuai dengan atau persentase sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Sama-sama. Tidak ada saling menzolimi di situ. Ada akad mudharabah. Akad mudharabah akad di mana ada pengelola, ada sebagai yang pemodalnya. Jelas di situ. Berapa pendapatan dia sebagai pengelola, berapa pendapatan seorang pemodal. Jelas akadnya dari awal itu mudharabah, harus jelas itu. Yang saya jelaskan bukan sistemnya, tetapi akadnya itu. Kita ini mau kerjasama nih, udahlah kerjasama aja dulu. Duitnya berapa? Nggak bisa itu. Nanti deh kalau ada ininya, kalau ada untungnya baru kita bagi hasil. Oh nggak bisa. Jatuhnya ke syubhat itu. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram.
Jatuh dalam syubhat, sesungguhnya dia jatuh ke yang haram. Ada kan begitu, udah ini saya kasih modal untuk kamu ini, udah dah, mangga gitu. Pas udah untung, ya mana nih untungnya buat saya mana? Itu jatuhnya riba Pak. Karena kita seolah-olah meminjamkan uang, kemudian kita minta tambahan dari, karena akadnya nggak jelas. Kalau akadnya pinjam, mangga, akadnya pinjam berarti dikembalikan sesuai dengan pinjaman. Tapi ketika dikasih, kemudian dibilang mangga, kemudian dibisniskan, lalu kita bilang mana untungnya buat saya? Akadnya nggak jelas, jatuhnya ke riba. Hal-hal yang seperti ini sepele sebenarnya. Ya kasihlah saya hadiah, kamu kan udah untung. Nggak bisa dalam Islam itu, harus jelas akadnya. Kemudian akad wadiah yang dibolehkan, kita nyimpan uang sama seseorang atau kita nyimpan uang di bank, nyimpan, kemudian dikasih tambahan, itu riba. Atau minta tambahan, kecuali yang berkaitan dengan administrasi. Dari awal itu sudah ada akadnya. Ini loh, kalau kamu nyimpan uang di sini, ya kalau 500 juta kamu uang nyimpan di sini, administrasinya sekian, itu akadnya dari awal. Itu pun dibicarakan. Jangan sampai di akhir 500 juta tambah 600 juta, itu harus jelas. Ketika 600 juta simpan diambil, pas di akhir baru bilang kalau 600 juta begini loh. Nah ini akadnya tidak jelas. Maka dalam Islam ini akadnya jelas. Nanti kan kita bahas, mudah-mudahan bisa satu persatu atau dalam bentuk langsung dalam bentuk kasus seperti yang diusulkan sama Pak DKM. Mudah-mudahan ada waktu kita berkaitan dengan penyimpanan uang di bank. Ini salah satu dari salah satu dari akad yang sering bahkan kita lakukan di zaman sekarang. Punten Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya? Ya, ada yang mau bertanya maka. Ada yang bertanya? Yang di rumah juga ditanya aja. Si ibu suka nanya. Ustaz, saya mau tanya, kalau kita berhutang udah agak lama gitu ya, bisa bertahun-tahun, bisa sampai ada inflasi gitu ya, kan uang jadi berkurang nilainya. Nah itu kayak gimana ya Ustaz? Membayarnya. Misalnya kita utang pakai apa misalnya? Pakai uang. Oh nilainya 100 juta nih. misal 100 juta. Kemudian nilai 100 juta itu tidak sama dengan dulu. Ya. Itu berkaitan dengan itu nilainya, bukan berkaitan dengan inflasi. Jadi kalau misalnya kita pinjam 100 juta, maka kita bayar 100 juta. Tidak ada tambahannya. Nggak ada tambahannya, nggak ada pengurangannya. Sampai kapanpun itu tetap 100 juta. Mau nilainya jadi berkurang karena memang perubahan atau bertambah, itu tidak ada. Makanya di situ tidak ada unsur sama sekali ya, tidak ada unsur eksternal, nggak ada yang mempengaruhi uang itu menjadi apa namanya susut, kemudian menjadi berkembang, tidak mempengaruhi itu. Tapi Ustaz, ada juga kalau misalnya yang 100 juta dikonversi pada tahun sekian, harga emas sekian. Kalau misalnya akadnya itu bahwa saya menyamakan uang senilai 100 juta senilai sekian gram emas. Nanti begitu bayar sekian tahun, dia harus membayar sebanyak gram emas itu. Akadnya berarti harus akad emas. Berarti harus 2 akad. Kalau mau diakadkan, tidak bisa kita misalnya akad pinjaman, ya. Kita akad pinjaman, itu harga emas naik turun, kemudian kita kaitkan dengan kita kaitkan dengan utang piutang. Akad utang piutang berbeda dengan akad atau jual beli di pasar, harga pasaran. Nggak bisa kita kaitkan dengan ini. Saya sekarang kalau misalnya mau diakadkan seperti itu, maka harus dijadikan 2 akad. Yang pertama, saya pinjam uang kamu, akadnya yang pertama dengan 100 juta. Oke. Pengembalian uang itu akad kedua sesuai dengan konversi emas. Itu akadnya jelas. Kalau harga emas sekian, berarti sekian. Sama dengan begini, kamu boleh ngambil motor itu dengan cash, itu harganya 25 juta.
Tetapi kalau kamu ngambilnya bayar sampai 3 tahun, saya kasih 28 juta. Itu di awal. Akadnya di awal. Oh, berarti udah tahu. Gitu. Kalau kita mau main sendiri, tidak ada akad dari awal, nggak ada persetujuan. Karena akad ini namanya persetujuan. Akad itu persetujuan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Apa bedanya kalau misalnya kita seperti itu, walaupun konversinya ke emas? Apa bedanya ketika kita nabung di bank konvensional, kemudian ada naik turun di situ? Ya. Kita nyimpan di situ, tiba-tiba uang kita naik ya, maksudnya jadi berkembang bunganya. Kadang-kadang bunganya turun juga, itu kan? Dan itu tidak ada akad dari awal. Pengembaliannya pun kalau kita berhutang tidak ada dari awal, sesuai dengan apa, pasar naik turun sesuai dengan harga pasar internasional misalnya, seperti itu. Dan itu tidak ada akad, tidak ada kejelasan dari awal, maka itu tidak boleh di dalam Islam. Ini akadnya adalah gharar. Yang kayak begitu tuh ada yang menyebabkan seseorang itu tertipu ya, yang menyebabkan seseorang itu seperti ditipu gitu, seperti ditipu, seperti itu kira-kira. Yang di rumah barangkali tadi, yang di rumah. Assalamualaikum, mau bertanya Pak Ustaz. Dari rumah tuh. Ya, enggak, ada profesor ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentu kami sangat berterima kasih mendapatkan pencerahan yang luar biasa yang untuk kami tentu ini kadang-kadang terlalaikan ya dalam kehidupan saya sendiri mungkin ya. Yang pertanyaan pertama adalah kalau ada orang berhutang kemudian keburu meninggal, jadi tidak bayar. Nah, kita sebetulnya ingin menjelaskan ya, bagaimana caranya supaya tidak menjadi beban untuk yang berhutang dan juga kita tidak menjadi beban juga. Katanya kalau kita tidak bayar nanti kita di akhirat akan mudah-mudah yang menentang itu. Ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua mengenai menyimpan bank. Sebetulnya saya dulu sudah pernah bertanya pada seorang ulama apakah kita boleh menyimpan uang di bank, dan jawabannya katanya boleh. Nah, kemudian ada bank syariah, dan kalau kita lihat bank syariah juga prinsipnya prinsip bank ya, karena mereka juga dididik dari bank dari bank yang konvensional. Jadi sebetulnya kita juga ini ya sedikit kami juga sebetulnya untuk bank syariah ya. Ya walaupun kita tentu sudah dipindah ya, misalnya kalkulasi itu ya ke bank syariah. Tapi karena prinsipnya atau segalanya itu sama dengan bank, ya mereka dididik juga oleh ahli bank. Itu sebetulnya bagaimana? Mungkin Pak Ustaz bisa menjelaskan sehingga kita mempunyai keraguan kita bisa berkurang. Terima kasih. Sekian mungkin Pak Ustaz. Terima kasih. Sama-sama, Bro. Ya, yang pertama tadi berkaitan dengan apa tadi? Hutang. Meninggal ya. Ya, jadi hutang piutang ini memang dijelaskan dalam Al-Quran tadi dalam surat Al-Baqarah yang terakhir, halaman yang terakhir ya. Itu dijelaskan memang harus ditulis dan lain sebagainya. Ada saksi dan lain sebagainya. Ada 3 tadi, catat, kemudian ada saksi, kemudian ada dokumentasi. Kemudian utang ini dalam hadis Rasulullah, sampai orang yang berjihad di jalan Allah itu semua dosanya diampuni kecuali utang. Itu berurusan dengan manusia, maka berat ini utang. Orang yang meninggal berjihad di jalan Allah akan dihapus seluruh dosa-dosanya kecuali utang piutang. Itu nanti karena itu tidak ada hubungannya dengan Allah. Allah hanya menjadi pengadil nanti di yaumil adl, pada hari pengadilan. Itu nanti akan ditanya. Kemudian konsep ketiga dalam Islam itu ada yang disebut dengan qardun hasan. Qardun hasan itu apa? Orang yang meminjam, kemudian orang yang
orang yang ngasih pinjam itu dijadikan itu sebagai qardun hasan, yaitu dia mengikhlaskannya, maka dia akan mendapat 2 pahala. Yang pertama dia pahala infak, dan yang kedua dia pahala meminjamkan dapat pahala, kemudian dia mengikhlaskan menjadi infak atau sedekah, maka itu yang disebut dengan qardun hasan. Dan ini yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika orang sudah meninggal, maka ikhlaskan saja, sampaikan kepada keluarganya bahwasanya dia punya piutang tapi saya sudah ikhlaskan. Ya, jangan sampai supaya orang-orang ahli warisnya tahu. Kalaupun kita mau minta, kasih tahu kepada ahli warisnya. Karena yang berhak untuk membayarkan, yang harus membayarkan dain atau utang piutangnya si mayit itu adalah ahli warisnya. Sebelum dibagikan warisannya, bahkan dalam para ulama menjelaskan sebelum warisannya dibagi, bayar dulu utangnya, ambil dulu berapa utangnya, jual. Kalau untuk baru nanti setelah utang piutangnya terbayar, baru dibagikan kepada ahli waris. Kalau memang dia tidak punya harta, berarti ahli warisnya harus membayar. Tapi yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul itu adalah qardun hasan, mengikhlaskannya. Karena itu kita dapat 2 pahala seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama pahala selama dia minjam itu kita dapat pahala. Kemudian kita ikhlaskan menjadi infak, dan itu pahalanya juga adalah pahala infak dan sedekah. Jadi itu lebih baik ya kita ikhlaskan kalau udah meninggal. Ataupun sebelum meninggal juga lebih baik gitu. Baik juga gitu qardun hasan itu. Kemudian yang kedua tentang penyimpanan uang di bank, hatta bank syariah atau bank muamalah. Jadi Rasulullah menjelaskan hidup di akhir zaman itu yang namanya riba, kita akan kena debunya. Maka saya terus terang katakan, bank muamalah atau bank syariah itu debunya juga ada. Ya. Debunya nggak ada yang bisa menghirup. Bahkan para ulama menjelaskan hidup di akhir zaman itu orang seperti menghirup udara, nggak bisa menghindar. Maka itu yang disebut debu. Angin riba itu kadang kita hirup dengan mengerjakan, beda kan Pak? Kalau kita nabung di bank konvensional itu bukan menghirup lagi, bukan debunya. Nah, itu tanahnya kali ya. Itu. Jadi Prof, jadi tadi itu karena bank konvensional ini, bank syariah ini hanya cabang dari bank konvensional. Cabang ujung atasnya sebenarnya itu adalah bank konvensional. Tidak ada yang berdiri sendiri. Ini kalau mau dirunut itu berat. Bahkan kalau lebih global lagi bank dunia dan lain sebagainya itu semuanya di bawah-bawahnya bank konvensional. Kemudian ada cabang bank. Kemudian dibentuklah BRI Syariah, asalnya BRI jadi BRI Syariah, BCA Syariah. Sekarang BSI Ada BSI Bang, seluruhnya pindah jadi BSI. BSI sekarang jadi BSI. Apakah ini berdiri sendiri? Tidak. Makanya saya katakan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, ini masih bahwa di akhir zaman itu tanda-tandanya di mana riba itu di mana-mana akan kita hirup udaranya. Debunya itu, debu lah, nggak apa-apa lah debunya daripada kita terjun ke tanahnya itu. Debunya itu nggak apa-apa. Artinya untuk mengurangi, karena memang di situ sudah ada para ulama yang menjelaskan, ada MUI, ya, jadi istihad mereka yang kita ambil, ya. Jadi di situ ada kumpulan para ulama, kemudian menghasilkan satu istihad baru, la yastami'ul muslim. Tidak berkumpul ulama itu dalam dolal, dalam kesesatan. Mereka pasti berkumpul untuk kebaikan. Maka kita ambil dari istihad para ulama ini dan kita ikut saja. Ya. Nanti kalau ada apa-apa kasih tahu aja, ini dulu mu yang fatwa di akhirat. Nggak usah pusing-pusing kita. Ya udah. Nah, jadi ini fatwanya MUI dulu nih, saya ikut. Nah tanya aja sama MUI dulu. Dan mereka banyak kan. Tanya. Nah, alhamdulillah sekarang itu di mana negara-negara Islam itu ada istihad untuk bank muamalah, bank yang memang alternatif lah, untuk menghilangkan sedikit dari rasa takut kita terhadap riba ini, gitu. Supaya kita tidak terjebak, ya walaupun masih menghirup debunya, seperti itu. Kalau sedikit akan ditambahkan Pak Ustaz, seandainya kita nanti kelebihannya dari yang kita simpan itu nanti kita infakkan, itu
itu bagaimana tuh misalnya kita menyimpan di bank konvensional, kemudian kita kan nanti dapat semacam bunga atau riba atau apa, tapi nanti kita itu dibagikan tidak dipakai sendiri, itu bagaimana? Itu tidak dapat pahala, tidak dapat dosa juga. Ya, jadi tambahannya itu nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi dianjurkan sama Rasulullah dan para ulama menjelaskan dipakai ke hal-hal bukan berbentuk makanan. Jangan dari uang itu belum makanan untuk kasih orang makan, karena itu menjadi darah daging. Kalau bisa untuk jalan raya, untuk WC, untuk bangunan. Untuk masjid bagaimana? Jangan, masjid untuk ibadah. Boleh masjid untuk WC-nya. Ya, maka tadi perbaiki itu. Perbaiki WC-nya itu. Kalau bisa jangan sejadahnya, gitu kan? Tempat sujud. Ya. Artinya kita memanfaatkan, bahkan sekarang ada bukan grup ya, semacam kelompok ya. Ulama-ulama juga ada di situ, ustaz-ustaz ada di situ, mengumpulkan harta yang kayak begitu dan dimanfaatkan untuk untuk fasilitas kayak WC dan lain-lain sebagainya. Fasilitas umum. Ya. Nah, bagi yang memberikan tidak mendapat pahala dan juga tidak mendapat dosa. Jadi itu karena itu hanya bunga saja. Ya, bunga yang memang tidak ada gunanya gitu. Ya, terima kasih informasinya. Mungkin ya kita diberi disalurkan yang paling tidak kita tidak dapat dosanya lah ya. Iya, betul. Ya, tidak dosa. Lumayan jadi fasilitas ini. Tempat wudhu Tempat wudhu ya, tempat wudhu nggak apa-apa. Boleh, Tempat boleh. WC juga nggak apa-apa, boleh. Ya, kemarin. Untuk bangunan. Cukup barangkali ya. Sudah jam mendekati jam 12 ya. Maka ditutup dengan doa saja. Ya. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la ilman illa nafa'ta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.